Selamat pagi, AMD Dairfan, AMD Dairfan, Pak Irfan ya. Bapak kalau stroke lebih baik makan apa ya Pak? Coba Pak dengerin semua konten-konten saya. Nanti Bapak simpulkan apa yang harus Bapak lakukan. Kalau Bapak lakukan 3 bulan saja, Bapak sudah bisa menuai hasil yang sangat luar biasa untuk kesehatan Bapak. Itu simpel banget itu ya. Tidak sarapan, makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Stop makan malam. Tidak sarapan, tidak makan malam, makan di antara jam 1 sampai jam 7. Hanya itu saja prinsipnya ya. Tapi yang terbaik kamu minumnya adalah racikan makcin. Kenapa harus racikan makcin? Karena tubuhmu butuh nutrisi. Jadi kalau saya simpulkan ya, bangun tidur minum racikan makcin. Racikan makcin bisa diseduh berkali-kali. Terserah, satu saset bisa sampai bening banget, tidak ada masalah. Ya, satu saset diseduh berkali-kali, silakan. Selama masih diseduh dengan air panas, kamu mau seduh sampai 10 kali, tidak ada masalah. Selama masih diseduh pakai air panas, meskipun itu nanti hasilnya bening, tidak ada masalah. Tetap lebih bagus kamu minum yang ada nutrisinya. Ya, walaupun racikan makcin dalam satu saset bisa diseduh sampai airnya bening, tidak ada masalah. Kamu bisa minum itu. Satu hari bisa 10 gelas, bisa 15 gelas, terserah. Kalau saya sudah tidak minum air putih karena minuman saya adalah racikan makcin. Saya tidak ada air putih. Jadi semua minuman saya satu harian full sampai bangun lagi, tidur, bangun lagi, itu minuman saya racikan makcin, tidak ada minuman yang lain. Hari-hari saya hanya minum racikan makcin. Jadi bangun tidur minum racikan makcin, silahkan kamu seduh berkali-kali, tidak ada masalah. Jam 11 makan telur 1, jam 12 makan telur 1, jam 1 makan telur 1. Saya ulangi lagi ya, jam 11 makan telur 1, jam 12 makan telur 1, jam 13 atau jam 1 siang makan telur 1. Kalau 1 merasa kurang, makan 2 butir. Kalau 2 butir merasa kurang, 3 butir, terserah, tidak ada masalah. Dan itu yang paling murah dan sudah pasti sehat. Stop, jam 4 sore makan telur 1, jam 5 sore makan telur 1, jam 6 sore makan telur 1. Pak, kalau 1 kurang, boleh jam 4 sore makan telur 2, jam 5 sore makan telur 2, jam 6 sore makan telur 2. Setelah itu stop makan sampai besok pagi lagi, bangun minum racikan makcin lagi. Ya. Tidak makan malam, tidak makan pagi, tidak sarapan, dan tidak makan malam. Minum bebas. Anda mau minum satu hari 10 kali, 20 kali, tidak ada masalah. Itu yang saya wajibkan, minum. Dan terbaik minum racikan makcin. Kalau kamu kalau kamu masih minum obat, yang pagi hari diminum tanpa sarapan. Ya, obat bangun tidur diminum pakai racikan makcin, tidak butuh sarapan. Justru malah kalau kamu sarapin itu yang berbahaya. Jadi tidak butuh sarapan. Siang sesuaikan aja, sore sesuaikan aja. Kalau udah habis, ya sudah, selesai. Kamu mendingan beli suplemen. Suplemen yang saya sarankan, liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, Royal Jelly, Propolis. Nah, itu suplemen yang saya sarankan. Minum suplemen setiap pagi saja. Ya. Setiap pagi minum suplemen. Bangun tidur minum suplemen. Bangun tidur minum suplemen. Ya, kalau memang dirasa butuh, ya sore minum lagi. Tidak ada masalah. Sebelum jam 4 sore itu makan telur, kamu makan suplemen. 3 bulan kamu udah rasain kesehatan kamu bisa, kamu bisa fit kembali. Ya, kamu bisa ngerasain sebuah perbedaan yang sangat luar biasa dari sebelum dan sesudahnya. Kamu catetin aja tanggalmu. Sekarang kamu mendengarkan VT saya, kamu stroke dalam kondisi seperti apa. Nah, selama 3 bulan kamu melakukan konsep seperti itu, terjadi seperti apa, kamu yang ngerasain. Ya, lah nanti kamu buat testimonial. Gitu, ya. Nah, terus masuk makannya itu terus Pak. Ya, kalau udah lewat 3 bulan dan kamu udah fit, udah sehat, ya kamu makan apa aja silahkan. Selama setelah fit ya, setelah 3 bulan ya, selama kamu lakukan makanmu di antara jam 1 sampai jam 6 sore, apa saja kamu makan, tidak ada masalah.
tetap pagi tidak sarapan, malam tidak makan. Karena itu prinsip sehat, prinsip hidup. Kenapa seperti itu? Karena dari jam 6 sore kamu stop makan, jam 7 malam sampai jam 12 siang lagi, itu kamu bisa 18 jam tidak makan. Dan 18 jam tidak makan itu berarti kamu memberikan kesempatan kepada tubuhmu untuk merevisi dirinya, memperbaiki dirinya, memperbaiki metaboliknya, dan orang akan jauh lebih sehat dibandingkan dengan tetangga-tetangganya dengan cara hidup seperti yang saya sampaikan. Nah, monggo dicoba ya. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya memperhatikan dalam diri saya sendiri tentunya ya. Kemarin kita makan apa, bro? Kemarin jam 6 sore saya makan sate 10 sama sop kaki kambing. Kemarin jam 6 sore. Jam 6 setengah 7 lah saya makan. Ya, terus tidak makan. Tadi pagi jam 11 makan telur. Nah, sekarang barusan makan lagi sate. Saya enggak ngomong sama kamu, nanti kamu kepengen. Sate sama sayur asin. Tulang sayur asin aja. Saya enggak ngomong, nanti kamu kepengen. Bro, dia kepengen gimana? Ya, dan itu saya pasti makannya berhubungan dengan daging. Ya, ada yang tanya, Pak, ayam itu daging apa enggak? Saya bingung. Kamu menyebutnya daging ayam apa besi ayam? Saya enggak ngerti sebutan kamu. Kalau ayam itu bukan daging ya enggak usah dimakan. Tapi kalau ayam itu daging ya dimakan. Kok aneh pertanyaannya, Pak, ayam itu daging atau? Iya, saya bingung itu pertanyaan-pertanyaan yang enggak perlu dijawab itu kadang-kadang ada selalu di dalam kehidupan saya. Gitu. karena di sekeliling saya ini kan banyak tipe manusia ya, Jess ya. Jadi saya enggak bisa marah sebetulnya, selalu tertawa. Ya, nah kalau kamu menjalankan pola seperti yang saya sampaikan, Pak, sentrokmu akan tahu-tahu kemana perginya, kamu tidak akan bisa mencari lagi nanti. Ya, tapi ini kamu dapetin karena kamu tanya sama saya ya. Kalau kamu tanya sama konvensional, nasihatnya pasti tidak kayak seperti ini ya. Karena kamu tanya sama saya memberikan nasihat untuk yang berhubungan dengan fungsi dalam tubuh dirimu. Jadi itu yang terbaik. Dengan cara itulah sel-selmu sehat, sel-selmu tumbuh, sel-selmu merevisi dirinya sendiri, sel-selmu meregenerasi dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Nanti pasti pertanyaannya lanjut, Pak, telurnya telur apa, Pak? Nah, itu yang saya enggak habis pikir. Ya pokoknya telur, kamu ketemu telur apa? Binatang yang bertelur itu apa? Gajah bertelur enggak? Kalau gajah bertelur ya telurnya gajah boleh dimakan. Gitu aja. Sesimpel itu, iya sesimpel itu gitu. Kalau ikan bertelur, ya ikannya, telur ikan itu boleh dimakan, namanya telur. Gitu. Tapi kalau telur ikan kan nggak bisa direbus ya, harus ditim, harus dikukus, harus dibumbui, kalau enggak amis, nggak bisa dimakan. Gitu, ya. Telur penyu boleh ya Pak? Penyu bertelur nggak? Kalau penyu bertelur dan penyu ada telurnya ya makan telurnya. Ya, nah harus telur ayam. Telur bebek boleh nggak Pak? Boleh, siapa bilang? Bebek kan bertelur juga ya. Kalau makan aja telurnya bebek gitu. Entok bertelur juga, cecek juga bertelur. Kalau bisa mendapatkan telurnya cecek dalam jumlah besar ya makan aja, nggak ada masalah. Telur apa? Telur burung onta? Boleh aja kalau bisa mendapatkan telur burung onta, sikat aja. Namanya telur. Pokoknya telur. Apapun namanya telur, sikat. Telur kepiting Pak? Kepiting bertelur nah. Kalau kepiting bertelur, telurnya makan. Hanya sesimpel itu. Cuman bedanya kalau telur itu direbus, dia lebih sehat ketimbang digoreng. Ya, kalau telur itu direbus, dia lebih sehat ketimbang telur itu dimasak. Kalau ikan kan telurnya harus dimasak, kepiting telurnya harus dimasak. Berbeda. Ya berbeda di nilai apa? Di nilai gizinya. Karena kalau telur itu dimasak pasti sudah oksidasi. Kalau telur itu tidak dimasak seperti direbus atau dikukus, nah dia lebih sehat. Gitu aja, tapi nilai gizinya, nilai proteinnya sama. Nah gitu ya Jas. Jas pokoknya monggo dicerna baik-baik omongan saya ini ya. Kalau mau ditelan mentah-mentah ya monggo, tapi kalau mau digoreng sedikit-dikit, dicerna dikit-dikit, nah kamu nanti yang memutuskannya ya. Sebegitulah kira-kira. Sampurasun.